Guru Mengerikan, Cerita Douluo Dalu Soul Land 2 Bab 8. Akademi Shrek menempati area yang sangat luas. Area kosong yang luas memisahkan bangunan dari satu sama lain. Setelah Huo Yuhao dan Wang Dong keluar dari asrama, Wang Dong melanjutkan sampai dia berdiri kokoh di salah satu ruang kosong di luar asrama, lalu berbalik dan memberi isyarat Huo Yuhao ke arahnya dengan melengkungkan jarinya. Hati Huo Yuhao masih terbakar amarah, tetapi dia tidak segera bergegas menuju Wang Dong dengan marah. Setelah menjalani pengalaman hidup dan mati di Great Stardew Forest, dia paling tidak mempelajari satu hal, yaitu tetap tenang, apapun yang terjadi. Pria tua yang bersandar di kursi di pintu masuk asrama sedikit mengangkat kepalanya. Sinar keingintahuan melintas melalui mata kuningnya yang samar saat dia menatap Huo Yuhao dan Wang Dong dengan penuh minat. Cahaya keemasan samar melintas di mata Huo Yuhao, dan cincin jiwa putih kemudian bangkit dari kakinya, mengaktifkan mata rohnya. Melihat cincin jiwa 10 tahun, Wang Dong tertawa lembut. Aku sangat ingin tahu bagaimana kamu bisa masuk sekolah ini. Anda berani menantangku dengan hanya sedikit keterampilan ini. Saya bahkan tidak perlu menggunakan jiwa bela diri saya untuk berurusan dengan Anda. Saat dia berbicara, ujung kaki kiri Wang Dong mengetuk tanah. Tubuhnya seperti panah saat dia menuju Huo Yuhao. Bukan hanya dia cepat, tetapi muncul seolah-olah ada juga kelincahan yang tersembunyi di dalam gerakannya. Dia tiba di hadapan Huo Yuhao dalam sekejap mata, dan mengangkat kaki kanannya untuk menendang dadanya. Dengan kenaikan kaki Wang Dong ini, hanya Huo Yuhao yang bisa melihat bahwa Wang Dong memiliki sepasang kaki yang melebihi proporsi orang normal. Sebelum dia menyadarinya, kaki sudah tiba di depannya. Saat itu juga, Huo Yuhao pindah. Dia dengan cepat mengambil satu langkah ke kanan sementara secara bersamaan menggunakan tangan kirinya untuk mendorong kaki Wang Dong menjauh. Wang Dong jelas tidak menyangka Huo Yuhao bisa menghindari tendangan cepatnya. Dia menarik kembali kaki kanannya yang biasa dia gunakan dalam sekejap, dan menghindari tangan kiri Huo Yuhao. Pada saat yang sama, ia menembakkan tendangan seperti kilat lainnya, kali ini mengarah ke leher Huo Yuhao. Seolah-olah Huo Yuhao bisa meramalkan tindakan Wang Dong. Ketika Wang Dong menembak kakinya, Huo Yuhao secara bersamaan menurunkan tubuhnya dan berjongkok. Detik berikutnya, tubuhnya bangkit kembali, dan bahu kanannya kebetulan bertabrakan dengan bagian bawah paha Wang Dong. Kedua gerakan mereka sangat cepat. Dari sudut pandang orang luar, sepertinya Wang Dong sengaja mengirim kakinya ke atas sehingga Huo Yuhao bisa menggunakan bahunya untuk mendorongnya lebih jauh. Harus dikatakan bahwa tubuh Wang Dong sangat kuat. Orang normal akan memiliki pusat keseimbangan mereka yang tidak stabil setelah paha mereka didorong ke atas seperti itu. Namun, kaki kanan Wang Dong malah terangkat di atasnya saat ia melakukan split. Kaki kirinya masih tertanam kuat di tanah. Huo Yuhao merasakan ledakan kelembutan dan elastisitas dari bahu yang digunakannya untuk menabrak paha Wang Dong. Dia tidak membiarkan Wang Dong kembali ke atas ketika dia dengan cepat menyerbu ke depan, segera menabrak Wang Dong dalam upaya untuk mengambil keuntungan darinya sementara dia masih berdiri dengan satu kaki. Menghadapi Huo Yuhao, yang telah mengepung tumitnya sampai saat ini, Wang Dong membuat gerakan yang mencengangkan. Kaki kanannya masih terangkat di udara ketika dia terus bergerak ke atas di belakangnya, bersama dengan bagian atas tubuhnya. Pada saat yang sama, kaki kirinya melesat menuju Huo Yuhao. Pada saat itu, lebar di mana kakinya menyebar sudah benar-benar melebihi batas yang orang normal mampu bayangkan. Zaman dewa telah lama berakhir, suara mereka tidak lagi terdengar di benua Douluo. Kemanusiaan, berdiri di atas bahu legenda dari sejarahnya, teknologi jiwa yang maju ke. Meskipun Huo Yuhao mengandalkan keterampilan deteksi spiritual mata rohnya untuk secara akurat memastikan serangan Wang Dong sebelumnya, dia sudah bergerak. Jadi, dia tidak bisa mundur meskipun dia merasakan gerakan Wang Dong. Seseorang pasti memiliki sejumlah keunggulan atas lawan mereka ketika mereka bisa mengantisipasi gerakan lawan mereka.
Ketika Huo Yuhao melihat bahwa kaki kiri Wang Dong bermunculan ke arah dagunya, kedua tangan Huo Yuhao secara bersamaan membuat gerakan menekan ke bawah, bertabrakan dengan kaki kirinya. Bang, kekuatan Wang Dong luar biasa. Kakinya membawa getaran kuat yang sulit untuk dijelaskan. Huo Yuhao merasakan ledakan mati rasa dari kedua telapak tangannya, menyebabkan dia secara tidak sadar mengaktifkan teknik tangan giok misterius. Meskipun dia melakukan itu, dia masih terhuyung mundur dengan mundur. Kaki kanan Wang Dong yang jatuh ke belakang hanya menyentuh tanah dengan ringan sebelum kaki kirinya yang terangkat mendarat di tanah lagi, menyebabkan seluruh tubuhnya terbalik sekali lagi. Kaki kanan Wang Dong menyerupai cambuk saat lurus ke bawah ke bahu Huo Yuhao dengan suara mendesing. Dia jelas marah karena Huo Yuhao sebelumnya mendorong pahanya ke atas. Huo Yuhao, yang sedang dalam proses mundur, bereaksi saat kaki kanan Wang Dong menyentuh tanah, memantul ke belakang. Langkah kaki Huo Yuhao tiba-tiba menjadi cepat, dan dengan goyangan sosoknya, ia dengan cepat menuju sisi kiri Wang Dong, menyingkir dari pemogokannya. Bang, kaki kanan Wang Dong yang melecut ke bawah memukul tanah dengan ganas. Dia benar-benar meninggalkan jejak dangkal di tanah batu yang keras. Mengikuti setelah itu, seluruh tubuhnya menjadi seperti kincir angin saat ia menuju Huo Yuhao. Kedua kakinya seperti dua pelana saat dia melepaskan serangan yang mirip dengan angin menderu dan hujan lebat ke arah Huo Yuhao. Terlepas dari kejutan yang dia terima setelah melalui konfrontasi mereka sebelumnya, Huo Yuhao telah tenang pada saat ini. Dia mengaktifkan kemampuan deteksi spiritualnya di daerah di sekitarnya, dan dengan tenang menentukan setiap serangan Wang Dong terlebih dahulu. Di bawah serangan sengit Wang Dong, Ghost Shadow membingungkan Trax yang dia tahu sedikit tentang itu seperti perahu kecil yang babak belur di kiri dan kanan, namun menolak untuk terbalik. Wang Dong juga menjadi semakin khawatir saat ia bertarung dengan Huo Yuhao. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kekuatan Huo Yuhao jauh lebih buruk daripada kekuatannya sendiri. Terlepas dari apakah itu kecepatan atau kekuatannya, semuanya benar-benar kalah dengan miliknya. Namun, serangannya masih tidak dapat mendarat di Huo Yuhao. Huo Yuhao tidak cepat, namun dia selalu dapat dengan jelas melihat gerakannya sebelumnya, dan dengan demikian mampu secara efektif menghindari serangannya. Wang Dong sudah berusaha membuat tipuan, tetapi masih belum bisa menipu lawannya. Tidak hanya Wang Dong yang sombong, dia juga sangat keras kepala. Karena mereka setuju untuk tidak menggunakan jiwa bela diri mereka, dia pasti tidak akan menggunakannya. Dia hanya bisa terus mengintensifkan serangannya, tidak percaya bahwa Huo Yuhao dapat terus bertahan. Memang, Huo Yuhao sudah mencapai titik tidak mampu bertahan lebih lama. Tidak hanya serangan dari kaki Wang Dong yang kuat hingga ia hampir tidak bisa menahannya, tetapi kecepatan serangannya juga luar biasa cepat. Dia hanya bisa bertarung melawan Wang Dong sambil mengandalkan deteksi spiritualnya, dengan syarat bahwa dia sepenuhnya berkonsentrasi pada pertarungan. Namun, seiring berjalannya waktu, perbedaan antara struktur dasar tubuh mereka secara bertahap muncul. Huo Yuhao telah menjalani kehidupan yang sulit sejak masa kecilnya, dan kurang gizi. Dengan demikian, makanan yang diberikan teknik surga misterius untuk tubuhnya juga baru saja dimulai. Dibandingkan dengan Wang Dong, yang memiliki fundamental yang mengakar, ia jauh lebih buruk dalam hal perkembangan tubuhnya. Meskipun dia telah memanfaatkan jiwa bela dirinya, dan meskipun Wang Dong masih belum, makanan yang diberikan oleh kekuatan jiwanya semata-mata berkaitan dengan internalnya. Setelah mereka bertarung untuk waktu yang lama, tidak bisa dihindari bahwa kesalahan kecil akan muncul pada akhir Huo Yuhao. Kedua kaki Wang Dong hanya menyapu akurat di sisinya beberapa kali, tetapi tubuhnya sudah mengalami rasa sakit yang luar biasa. Jejak hantu bayangan hantu yang dia tahu sangat sedikit tentang juga mulai menjadi berantakan, dan dia menjadi semakin pasif. Ini tidak akan berhasil. Jika hal-hal berlanjut seperti ini, saya pasti akan kalah. Huo Yuhao mundur secepat yang dia bisa,
segera, dia tidak akan bisa terus menghindari serangan Wang Dong. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya tanpa pemberitahuan. Karena gerakan ini cukup besar, Wang Dong juga tanpa sadar menatap wajahnya. Dia jelas melihat sedikit ungu melintas di kedua mata Huo Yuhao. Segera setelah ini, Wang Dong merasa seperti otaknya ditusuk oleh jarum dan, dengan rasa sakit yang tajam, pikirannya sejenak menjadi kosong. Bagaimana mungkin Huo Yuhao membiarkan kesempatan seperti ini lewat begitu saja? Dia tiba-tiba menerkam ke depan dengan langkah maju yang besar. Dia melompat, dan kedua lengannya membungkus erat kedua lengan Wang Dong. Kedua kakinya kemudian melilitkan diri di pinggang Wang Dong, dengan paksa menjatuhkannya ke tanah. Wang Dong selalu menggunakan kakinya saat memulai serangannya. Pada saat ini, Huo Yuhao sangat cemas. Dengan kakinya melilit pinggang Wang Dong, bagaimana dia bisa mengerahkan kekuatan apapun? Selama dia terus menaklukkan Wang Dong, semuanya akan baik-baik saja. Huo Yuhao hanya bisa menundukkannya dan berharap semuanya akan baik-baik saja. Rasa sakit menusuk di otaknya menyebabkan Wang Dong mengerutkan alisnya dengan erat. Namun, itu hanya berlangsung selama beberapa detik sebelum dia menjadi jernih sekali lagi. Namun demikian, Huo Yuhao sudah menjatuhkan tubuhnya ke tanah. Pinggangnya terkunci erat di antara kaki Huo Yuhao, dan lengannya juga diikat oleh Huo Yuhao. Jarak yang memisahkan wajah mereka tidak lebih dari 1 inci, dan mereka dapat mendengar napas satu sama lain. Huo Yuhao terengah-engah keras saat dia menggeram pelan, apakah kamu akan menyerah atau tidak? Serahkan pantatku, lepaskan aku. Wang Dong mengamuk dan dengan paksa berjuang melawan cengkeraman Huo Yuhao. Namun, Huo Yuhao menggunakan semua kekuatannya untuk menahannya, dan bahkan telah memasukkan kekuatan jiwanya. Dalam keadaan itu, dan mengingat bahwa dia tidak bisa menggunakan jiwa bela dirinya, melarikan diri sama sekali tidak mudah baginya. Apakah kamu masih tidak mengakui kehilanganmu? Jika aku menggunakan pisau sebelumnya, kamu pasti sudah mati. Huo Yuhao tidak menunjukkan kelemahan sama sekali saat dia meraung rendah. Pada saat itu, ketika tubuhnya berada dalam kontak dekat dengan Wang Dong, dia menemukan bahwa tubuh Wang Dong tidak hanya sangat lembut, tetapi juga cukup elastis. Lebih jauh lagi, itu bahkan memiliki semacam perasaan lembut padanya. Tubuhnya juga secara tak terduga melepaskan aroma segar samar yang baunya sangat enak. Setelah mendengar kata-katanya, Wang Dong tertegun. Perlawanannya terhadap cengkeraman Huo Yuhao langsung berkurang. Dia benar, rasa sakit yang menusuk di kepalanya dan rasa pusingnya yang sebelumnya tidak berlangsung lama sebelumnya, tetapi karena mereka berdua begitu dekat, Huo Yuhao pasti punya cukup waktu untuk menyakitinya jika dia mau. Aku kalah. Cepat lepaskan aku, Wang Dong berkata dengan marah. Matanya dipenuhi dengan ekspresi kebencian dan penolakan. Namun, Huo Yuhao tidak membebaskannya. Sebaliknya, ia dengan dingin menjawab, 5 kondisi yang sebelumnya Anda tetapkan bukanlah sesuatu yang saya tidak mau lakukan, namun, saya tidak melakukannya karena ancaman Anda, tetapi karena rasa hormat yang saya miliki terhadap teman sekamar. Saya tahu bahwa Anda lebih kuat dari saya, dan bahwa saya pasti tidak akan menjadi lawan Anda jika kami berdua menggunakan jiwa bela diri kami. Namun, ingat ini, jika Anda berani mempermalukan saya lagi, maka bahkan jika saya dipukuli sampai mati oleh Anda, saya pasti akan memastikan Anda membayar harganya. Ketika dia melihat kekejaman Huo Yuhao yang semakin meningkat, yang sampai pada titik yang terasa seperti sedang menatap mata binatang buas yang haus darah, kebencian di mata Wang Dong menghilang. Apa yang menggantikannya adalah pandangan yang sedikit kecewa. Di bidang kekuatan, Huo Yuhao jelas jauh lebih lemah darinya, tetapi di bidang imposingness, dia benar-benar kalah. Huo Yuhao perlahan melepaskan Wang Dong dan berdiri. Sambil menghadap Wang Dong, dia mundur beberapa langkah. Kemudian, dia berbalik, dan kembali ke kamar asrama mereka. Wang Dong duduk dengan bingung di tanah untuk sementara waktu, sebelum akhirnya berdiri lagi. Kemudian,
dia perlahan berjalan menuju kamar asrama mereka juga. Ketika dia tiba di pintu masuk utama asrama, suara seorang lelaki tua bergema, "Kamu benar-benar tersesat. Bukan hanya dalam pertempuran, tetapi bahkan hatimu telah hilang." "Kenapa?" Wang Dong tiba-tiba berbalik untuk menatap pria tua itu. Dengan raut wajah yang tidak ditentukan, dia menjawab, "Aku jelas lebih kuat darinya. Jika aku benar-benar bertarung melawannya, dia bahkan tidak akan bisa menyentuhku. Dengan cara apa dia meraih kemenangan atas saya?" Pria tua itu menunjuk ke arah hatinya sendiri. "Atas dasar ini, dia memiliki hati yang tak kenal takut, sementara kamu kekurangan satu. Tidak takut mati bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan siapa saja." Wang Dong tertegun. Setelah beberapa saat, dia membungkuk ke arah pria tua itu. "Kakek, terima kasih atas nasihatmu." Setelah berbicara, dia berjalan menuju kamar asrama dengan langkah besar. Sekembalinya ke kamar asrama, Wang Dong melihat Huo Yuhao, yang sudah mulai bermeditasi di ranjang kayunya. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia menahannya. Setelah mendengus, dia membuat tempat tidurnya. Dibandingkan dengan kondisi Huo Yuhao yang dilanda kemiskinan, ranjang Wang Dong ditata dengan kasur bulu tebal yang terbuat dari bulu binatang buas yang tidak dikenal. Itu terlihat tebal dan lembut. Selain itu, ia bahkan memiliki selimut yang lembut. Bagasinya sudah memenuhi lemari pakaian di sampingnya, tetapi masih ada banyak hal yang tertinggal di mejanya. Wang Dong tampaknya terlalu malas untuk selesai membongkar, bukannya menarik selimut di atas kepalanya untuk tidur dengan perasaan tidak adil. Selama 2 hari berikutnya, Huo Yuhao dan Wang Dong memikirkan urusan mereka sendiri, dan melakukan hal-hal mereka sendiri tanpa saling mengganggu. Hal yang paling mengejutkan Wang Dong adalah Huo Yuhao tampaknya berada dalam kondisi kultivasi setiap saat, kecuali saat dia makan. Dia samar-samar bisa merasakan kekuatan-kekuatan jiwa Huo Yuhao, tetapi semakin dia merasakannya, semakin dia merasa tidak percaya. Hanya dengan mengandalkan kekuatannya, bagaimana bisa mengalahkan saya? Masa penerimaan siswa baru akhirnya berakhir, dan asrama mahasiswa baru juga menjadi semarak. Meskipun kamarnya tidak besar, mereka masih bisa memuat 2 orang di dalamnya. Di luar sangat bising, tetapi kemampuan kedap suara kamar asrama sangat bagus. Huo Yuhao telah berkultivasi tanpa henti selama beberapa hari terakhir ini. Pertarungan sebelumnya dengan Wang Dong telah menginspirasi dia sedikit. Alasan dia sebelumnya bisa mengatasi lawannya, dan mampu meraih kemenangan, adalah karena dia mengandalkan keterampilan yang diberikan Skydream Ichewom padanya setelah bangun. Cacing es benar-benar bukan makhluk jiwa yang sangat kuat. 4 keterampilan jiwa yang telah diberikan Skydream Ichewom sejuta tahun pada Huo Yuhao juga tidak terlalu kuat. Mereka masing-masing, deteksi spiritual, berbagi spiritual, gangguan spiritual, dan spirit shock. Huo Yuhao relatif lebih terampil dengan 2 keterampilan pertama, dan sudah memverifikasi kesan mereka dengan Bei. Di sisi lain, interferensi spiritual adalah keterampilan tipe domain yang dapat mengganggu semua makhluk hidup dalam radius 15 meter Huo Yuhao, yang akan menghasilkan gelombang spiritual. Namun, kekuatan gangguannya tidak tinggi. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, yang paling bisa dia lakukan adalah membuat orang menjadi linglung sejenak. Selain itu, dia bahkan tidak dapat mempertahankan skill selama 3 detik penuh. Konsumsi kekuatan jiwa jauh lebih tinggi dari 2 keterampilan sebelumnya. Spirit Shock adalah satu-satunya skill di antara 4 yang bahkan memiliki sedikit kekuatan serangan. Karena itu adalah skill target tunggal, kekuatan serangannya sedikit lebih kuat daripada interferensi spiritual tipe domain. Namun, itu juga tidak lebih kuat dari itu. Alasan bahwa Huo Yuhao mampu mengatasi Wang Dong dan meraih kemenangan dalam pertarungan itu adalah karena ia telah menggabungkan Spirit Shock dengan Purple Demon Eyes-nya. Efek gabungan dari keduanya bahkan lebih baik daripada yang dia bayangkan. Tentu saja, ini juga karena Wang Dong tidak dapat melakukan pertahanan karena sifat serangan yang tiba-tiba.
Jika dia membuat persiapan, kekuatan sok rohnya akan sangat berkurang. Namun, tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, Huo Yuhao akhirnya memiliki persyaratan dasar untuk menjadi master jiwa tipe kontrol dengan mengandalkan keempat keterampilan tipe spiritual ini. Namun, kakak tertua sulungnya sebelumnya mengatakan kepadanya bahwa siswa baru tidak akan dipisahkan menjadi departemen selama tahun pertama mereka. Semuanya bisa dilakukan setelah dia selamat tahun pertama mereka. Oi, kelas dimulai hari ini. Apakah Anda masih akan duduk di sana seperti orang bodoh? Suara Wang Dong membangkitkan Huo Yuhao dari kondisinya yang merenung. Dia baru saja kembali dari sarapan, dan berencana untuk berkultivasi sebentar. Kelas mulai. Huo Yuhao bertanya tanpa sadar. Ini adalah percakapan pertama mereka setelah pertarungan mereka. Wang Dong bahkan tidak memandangnya saat dia dengan acuh tak acuh menjawab, masih ada 1 jam lagi. Oh, setelah Huo Yuhao merespons, dia menutup matanya dan mulai bermeditasi. Setelah kerja kerasnya selama beberapa hari ini, keakrabannya dengan teknik surga misterius telah meningkat sedikit. 1 jam sudah cukup baginya untuk mengedarkan teknik surga misterius melalui seluruh siklus, yang akan memungkinkan kekuatan jiwanya meningkat dengan langkah kecil. Wang Dong bahkan tidak mendengarkan jawabannya. Ketika dia berbalik untuk melihat Huo Yuhao, dia menemukan bahwa dia sebenarnya mulai bermeditasi lagi, menyebabkan dia tanpa sadar bergumam pada dirinya sendiri, benar-benar orang gila. Ketika dia selesai berbicara, dia meninggalkan kamar asrama tanpa melihat ke belakang. Selama 2 hari terakhir ini, dia belum pernah melihat Huo Yuhao berbaring tidur. Gerbang besar dari area pengajaran kulit putih terbuka lebar, dan siswa baru yang sekarang mengenakan seragam sekolah berwarna putih berjalan masuk ke dalam satu file. Pakaian setiap orang memiliki simbol monster hijau kecil di saku dada kiri mereka, yang merupakan simbol Akademi Shrek. Siswa dari kelompok tahun yang berbeda memiliki seragam dengan warna yang berbeda. Mereka memiliki seragam yang warnanya sama dengan area pengajaran mereka. Saat Huo Yuhao bergegas menuju area pengajaran siswa baru, dia tepat waktu untuk mendengar dering bel. Dia dengan cepat bergegas masuk dan melihat tanda untuk kelas 1 di ruang pertama ke kiri di lantai pertama, menyebabkan dia segera berlari ke dalam tanpa ragu-ragu. Pada saat itu, ruang kelas yang luas sudah dipenuhi orang. Karena Huo Yuhao tiba di saat terakhir, jumlah kursi yang tersisa untuk dipilihnya sangat sedikit. Dia nyaris tidak berhasil menemukan kursi dengan kesulitan besar. Teman satu meja kerjanya adalah wanita muda yang relatif cantik. Namun, penampilan wanita muda ini agak mirip dengan penampilan Wang Dong ketika dia pertama kali bertemu dengannya. Dia memiliki ekspresi angkuh di wajahnya ketika dia mengangkat kepalanya, dan bahkan tidak meliriknya sedikit pun. Huo Yuhao hanya berhasil mengamati situasi di sekitarnya setelah dia duduk. Ruang kelasnya sangat besar, ada 100 orang penuh yang berada di kelas yang sama dengannya. Mengikuti gagasan bahwa ada sekitar 1000 siswa baru, harus ada sekitar 10 kelas mahasiswa baru. Dia dengan cepat menemukan Wang Dong, hanya karena penampilan Wang Dong terlalu luar biasa. Orang-orang yang duduk di sekelilingnya sebenarnya adalah perempuan, dan tidak ada yang lebih lemah daripada siswi yang duduk di samping Huo Yuhao dalam hal penampilan. Pada saat itu, seseorang berjalan di pintu kelas. Itu adalah seorang wanita tua dengan kulit keriput dan rambut keriput. Rambutnya yang beruban telah digulung menjadi sanggul, dan dia mengenakan jubah putih. Selanjutnya, sosok tubuhnya rata-rata dalam ukuran. Hal yang paling tidak biasa tentang dirinya adalah matanya yang sangat cerah, yang sepertinya memancarkan cahaya dari pupil hitamnya. Jiwa bela diri Huo Yuhao adalah mata rohnya. Sebagai hasil dari ini, ia sangat sensitif terhadap mata orang lain. Dia bisa merasakan tingkat penekanan spiritual yang kuat dari mata wanita tua ini. Meskipun wanita tua itu sangat tua, punggungnya lurus-lurus saat dia berjalan menuju platform berbicara. Tidak ada keraguan tentang hal itu, dia benar-benar guru kelas mahasiswa baru ini.
Ketika mereka melihat guru masuk, kelas yang sebelumnya tidak teratur segera tenang, dan tatapan mereka semua berkumpul di platform berbicara. Tatapan wanita tua itu dengan tenang menyapu kerumunan dari kiri ke kanan, segera menyebabkan semua orang merasakan tatapannya menyapu mereka, yang pada gilirannya menyebabkan tekanan tak berbentuk muncul di hati mereka. Saya Zoe, dan guru yang bertanggung jawab atas kelas Anda. Saya tidak yakin berapa banyak dari Anda yang dapat mengikuti saya untuk tahun berikutnya, tetapi saya harus memberitahu Anda sesuatu, di kelas saya, sampah tidak dapat lulus penilaian saya. Saya ingin membudidayakan monster, bukan idiot. Suara guru Zhou terdengar agak tidak menyenangkan. Itu menyerupai gong yang rusak. Ketika mereka mendengar kata-katanya, ekspresi yang sangat marah muncul di wajah banyak siswa. Mereka telah lulus penilaian masuk yang memungkinkan mereka untuk menjadi siswa Akademi Shrek, dan telah dipilih dengan cermat dari berbagai negara di benua itu. Di antara rekan-rekan mereka, kata elit benar-benar dapat digunakan untuk menggambarkan mereka. Namun, mereka telah berubah menjadi sampah dan idiot di bawah kata-kata guru Zhou ini. Namun, Huo Yuhao sangat tenang. Ketika dia melihat guru Zhou ini, dia mengingat kata-kata kakak laki-laki tertua dan guru Xiao Yia. Zhou guru ini sangat ketat, dan memiliki temperamen buruk, tetapi dia benar-benar memiliki kemampuan. Mereka yang terlibat perkelahian selama beberapa hari terakhir pendaftaran, berdiri. Kalimat berikutnya Zhou Yi mengejutkan seluruh kelas sekali lagi. Mereka baru saja terdaftar, siapa yang punya waktu luang untuk memulai pertarungan di akademi? Bahkan jika mereka berkelahi, siapa yang akan mengakuinya? Karena seluruh kelas tetap diam, hanya satu orang yang berdiri. Itu adalah Huo Yuhao. Dia tidak berdiri karena dia jujur, tetapi karena dia samar-samar merasakan bahwa guru Zhou ini bukan orang yang memainkan kartunya sesuai dengan akal sehat. Melihat Huo Yuhao berdiri, Wang Dong mengeluarkan ham. Tidak mau kalah, dia juga berdiri. Dari seluruh kelas yang terdiri dari 100 siswa, hanya 2 yang berdiri. Mereka segera menjadi derek dalam kawanan ayam karena mereka menjadi fokus perhatian seluruh kelas. Hanya 2. Zhou Yi mengangkat alisnya. Benar-benar sekelompok sampah. Jangan bilang kamu tidak tahu bahwa tidak berani memprovokasi orang lain adalah tanda biasa-biasa saja. Selain kedua orang ini, semua orang pergi keluar dan berlari 100 putaran di sekitar Shrek Plaza. Siapapun yang tidak bisa menyelesaikan 100 putaran ini akan langsung diusir. Begitu dia berbicara, seluruh kelas menjadi gempar. Ini baru hari pertama sekolah mereka, dan kelas belum dimulai. Siapa yang bisa menerima kenyataan bahwa mereka sebenarnya dihukum karena tidak berkelahi? Salah satu siswa segera berdiri. Guru, saya menolak untuk menerima ini. Kenapa kita harus dihukum karena tidak berkelahi? Zhou Yi dengan acuh tak acuh menjawab, karena aku bilang begitu. Jika Anda tidak mau menerima ini, Anda dapat mematikannya. Sebagai seorang guru, saya memiliki wewenang untuk mengeluarkan siswa yang saya inginkan. Saya akan memberi Anda 1 menit. Jika aku tidak melihat kalian semua berlarian di sekitar Shrek Plaza dalam menit itu, kalian semua akan dikeluarkan. Saat dia berbicara, aura mengerikan tiba-tiba dilepaskan dari tubuhnya. Undulasi kekuatan jiwa yang kuat menyebabkan setiap siswa tersedak oleh tekanan. Setelah itu, cincin jiwa mulai bangkit dari kaki Zhou Yi. 2 cincin kuning, 2 ungu, dan 2 jiwa hitam meledak dengan aura kuat yang sulit digambarkan. Zhou guru ini sebenarnya adalah ahli tingkat kaisar jiwa, dan lebih jauh lagi, dia memiliki 2 cincin jiwa 10.000 tahun. Jika dia ingin menjaga 100 siswa di depannya, itu tidak akan berlebihan untuk mengatakan bahwa itu akan semudah membalikkan telapak tangannya. Bagaimanapun, para siswa ini hanyalah mahasiswa baru. Di bawah tekanan kuat, siapa yang berani menolak? Mereka semua dengan sedih berjalan keluar pintu. Zhou Yi menarik cincin jiwanya setelah melepaskannya, dan matanya mengikuti siswa keluar dari ruang kelas sambil menatap mereka tanpa ekspresi.
Aku akan memberimu pengingat, kamu hanya punya 2 jam. Setelah 2 jam, orang-orang yang belum menyelesaikan 100 lap akan dianggap tidak memenuhi syarat. Ini adalah ujian pertamamu setelah memasuki akademi, dan mereka yang tidak berkualitas akan dikeluarkan. Ketika mereka mendengar kata-katanya, gerakan siswa segera dipercepat. Mereka dengan cepat berlari ke lapangan setelah meninggalkan ruang kelas. Wang Dong sedikit heran ketika dia melirik Huo Yuhao. Pada saat itu, hanya mereka berdua yang tersisa di kelas. Ekspresi Zhou Yi tampaknya menjadi lebih hangat saat dia memberi isyarat kepada mereka. Wang Dong dan Huo Yuhao berjalan ke arahnya bersama. Melihat mereka berdua, Zhou Yi mengangguk dengan puas. Kemudian, dia berkata, "Tidak buruk, setidaknya kalian punya nyali. Katakan padaku, dengan siapa kamu bertarung, dan mengapa kamu bertarung dengan mereka?" Wang Dong baru saja akan berbicara, tetapi Huo Yuhao menyela, melaporkan kepada guru, "Kami adalah teman sekamar. Kami memiliki konflik kecil karena pandangan kami yang berlawanan." Zhou Yi tampaknya sangat tertarik ketika dia berkata, "Oh, Anda bahkan teman sekamar. Perkelahian itu bagus. Tapi berkelahi di antara teman sekamar adalah jenis pertempuran terbaik. Anda akan memiliki kompetisi seperti ini, dan Anda juga akan dapat meningkatkan bersama." Ketika mereka berdiri di depan Zhou Yi, baik Huo Yuhao atau Wang Dong merasa punggung mereka menjadi dingin karena punggung mereka menjadi berkeringat dingin. Baru saja, guru Zhou ini terlalu mendominasi. Selain itu, dia benar-benar tidak memainkan kartunya sesuai dengan akal sehat. Cara berpikirnya sama sekali berbeda dari orang biasa. Dia benar-benar pantas menerima gelar yang oleh Bei Bei disebut olehnya, guru mengerikan. Jejak senyum yang bahkan lebih jelek dari wajah seseorang yang menangis muncul di wajah Zhou Yi. Wajahnya yang sudah tua bahkan tampak berkedut. Berkelahi adalah hal yang baik, tapi aku tidak suka berkelahi di antara murid-muridku sendiri. Ingat, Anda harus bertarung dengan siswa dari kelas lain jika Anda ingin memulai pertarungan. Peraturan Slack Academy kami selalu santai, dan ini demi mengembangkan kepribadian dalam diri siswa kami. Karena itu, kami selalu menutup mata terhadap masalah pertempuran. Namun, ada batasan tertentu untuk ini, yang akan saya ceritakan. Siswa dari kelompok tahun yang lebih tinggi tidak diperbolehkan memprovokasi atau menyerang siswa dari kelompok tahun yang lebih rendah. Jika kita mengetahui bahwa seseorang telah melakukan ini, hukumannya adalah pengusiran segera. Namun, siswa dari kelompok tahun yang lebih rendah dapat menantang siswa yang lebih tua, tetapi ini membutuhkan kehadiran seorang guru untuk memastikan fakta bahwa siswa yang lebih tua tidak hanya mengganggu siswa yang lebih muda. Sedangkan untuk siswa dari kelompok tahun yang sama, Anda dapat bertarung sesuai keinginan. Selama Anda tidak menyebabkan luka fatal, sekolah tidak akan ikut campur sama sekali. Jujur, bertarung adalah cara yang sangat bagus untuk meningkatkan kekuatanmu. Jika kamu bisa mencapai tahun kedua, kamu bisa pergi ke Seoul Dueling Arena untuk bertarung. Jika Anda menang banyak, sekolah bahkan akan membalas Anda. Namun untuk sekarang, kalian berdua bisa berlari keluar bersama yang lain. Wang Dong tertegun. "Guru, bukankah kamu mengatakan bahwa kita punya nyali?" Zhou Yi masih memiliki senyum di wajahnya. "Tapi aku tidak pernah mengatakan bahwa kamu tidak perlu lari. Sekolah baru saja dimulai, namun Anda sudah bertarung dengan teman sekamar Anda. Kalian berdua benar-benar memiliki prospek masa depan. Dengan demikian, karena kalian berdua memiliki begitu banyak prospek di masa depan, kesulitan tes Anda harus lebih sulit daripada yang lain. Selain itu, Anda berdua harus berbagi kegembiraan dan kesulitan dengan sesama siswa. Jumlah waktu kalian berdua harus menyelesaikan 100 putaran itu akan sama dengan yang lain. Lihat, sebentar sudah berlalu sementara kalian berdua tidak berhati-hati." Wang Dong masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia ditarik oleh Huo Yuhao, yang tidak ragu untuk berbalik dan berlari keluar. Meskipun Wang Dong merasa agak tertekan,
dia masih mengikuti Huo Yuhao untuk lari. Untuk apa kau menarikku? Guru Zhou ini benar-benar orang gila. Huo Yuhao dengan sedih menjawab, bisakah kamu mengalahkannya dalam pertempuran verbal? Bisakah Anda mengalahkannya dalam perkelahian? Jika Anda tidak dapat melakukan salah satu dari hal-hal ini, dan Anda masih ingin tinggal di Shrek Academy, maka Anda harus mengikuti perintahnya. Lari cepat. Saya percaya bahwa kata-kata sebelumnya tentang mengusir siapapun yang tidak dapat menyelesaikan 100 putaran sama sekali tidak salah. Shrek Plaza berada tepat di luar gedung sekolah siswa baru. Itu tidak dianggap terlalu besar, satu putaran kira-kira 300 meter atau lebih. Bagi orang normal, berlari 100 putaran di sekitar alun-alun jelas bukan tugas yang mudah. Namun, bagi para siswa muda yang memiliki fondasi seorang guru jiwa, sebenarnya tidak terlalu sulit. Selama mereka berlari dengan serius, mereka berhasil menyelesaikan lari 100 putaran mereka dalam waktu 2 jam. Setelah Huo Yuhao dan Wang Dong bergabung dengan pasukan besar berlari, banyak suara Schadenfreude segera bergema. Namun, kedua orang itu bahkan tidak peduli untuk peduli pada mereka. Mereka sudah ketinggalan 15 menit, jadi mereka harus memanfaatkan setiap menit yang mereka miliki. Saat berlari, Wang Dong tiba-tiba bertanya kepada Huo Yuhao, keterampilan apa yang Anda gunakan untuk mengalahkan saya hari itu? Saya masih belum bisa mengetahuinya. Mungkinkah jiwa bela diri Anda adalah jiwa bela diri tipe spiritual? Huo Yuhao mengangguk. Wang Dong tertegun, ini benar-benar jiwa bela diri tipe spiritual. Tidak heran aku tidak bisa melihat apa jiwamu setelah kamu menggunakan cincin jiwamu. Setidaknya kehilangan saya tidak bisa dianggap sebagai ketidakadilan. Huo Yuhao merasa sedikit tidak berdaya ketika dia menjawab, kamu terlalu sombong. Jika Anda juga menggunakan jiwa bela diri Anda, saya pasti tidak memiliki kesempatan sama sekali. Aku bisa merasakan bahwa kekuatan jiwamu jauh lebih kuat daripada milikku. Wang Dong sedikit senang ketika dia berkata, itu sudah jelas. Di antara mahasiswa baru tahun ini, jumlah siswa yang dapat dibandingkan dengan saya dalam hal kekuatan jarang terjadi seperti bulu Phoenix dan tanduk kilin. Anda hanya memiliki satu cincin jiwa 10 tahun, jadi Anda tentu bukan lawan saya. Huo Yuhao tidak menyukai penampilan arogan Wang Dong. Jangan lupa bahwa kamu baru saja kehilangan cincin jiwa 10 tahun itu. Wang Dong dengan sedih menjawab, aku mengerti, jangan bicarakan ini lagi. Melihat bahwa Anda melindungi saya di depan guru mesum itu, saya akan mempertimbangkan masalah sebelumnya diselesaikan. Di masa depan, aku akan menjagamu. Jika ada yang ingin menggertakmu, aku akan melindungimu. Huo Yuhao terdiam. Aku tidak membutuhkan perlindunganmu. Setelah mengatakan ini, dia mempercepat langkahnya dan berlari ke depan. Wang Dong mengikuti Huo Yuhao saat ia mempercepat. Kebugaran fisik tubuhnya jauh lebih baik daripada Huo Yuhao, jadi mengikuti peningkatan kecepatannya tidak mudah baginya. Wang Dong sedikit tidak puas ketika dia berkata, kamu terlalu tidak masuk akal. Huo Yuhao memelototinya dan menjawab, jika Anda memperlakukan saya sebagai mahasiswa dengan persyaratan yang sama, Anda tidak harus memiliki perasaan seperti ini. Wang Dong mengerutkan bibirnya. Sejak aku masih muda, belum pernah ada orang seumuran denganku yang bisa membuatku memperlakukan mereka sederajat. Huo Yuhao berpunuk dan berhenti menatapnya. Ketika kata-kata menjadi masam, menambahkan kata-kata tambahan tidak ada artinya. Wang Dong juga berhenti bicara. Dia tiba-tiba mempercepat, menyusul Huo Yuhao saat dia menggunakan kecepatan yang mencengangkan untuk berlari di sekitar Shrek Plaza. Harus dikatakan bahwa meskipun Wang Dong sombong, kultivasinya benar-benar menonjol dari masa. Selain itu, kebugaran fisiknya sangat kuat. Begitu dia mempercepat, tidak ada seorang pun dari kelas 1 yang benar-benar bisa mengejarnya. Pada saat itu, Zhou Yi sudah tiba di samping Shrek Plaza. Dia hanya berdiri di sana ketika dia dengan tenang melihat para siswa berlari.
Tatapannya dengan cepat tertarik pada Wang Dong, dan tatapannya sedikit berubah sebelum kembali normal. Waktu berlalu dengan cepat. Ketika jumlah putaran yang telah diselesaikan meningkat, pernapasan para siswa yang berlari perlahan-lahan menjadi lebih kasar. Tingkat kebugaran fisik dan kultivasi siswa terungkap pada saat ini. Zhou Yi tidak pernah mengatakan bahwa mereka dilarang menggunakan bantuan kekuatan jiwa, jadi semua orang mulai menggunakan kekuatan jiwa untuk memulihkan kekuatan fisik mereka untuk melanjutkan lari jarak jauh mereka. Ada lebih dari 10 orang berlari di depan kelompok. Kecepatan mereka tidak lambat sama sekali. Dari kelompok itu, pemimpinnya adalah Wang Dong. Meskipun terlambat keluar, dia berhasil mengejar ketinggalan orang-orang yang paling banyak menyelesaikan putaran dalam waktu 1 jam. Dia bahkan menyusul mereka. Hanya melihat penampilannya, dia sepertinya tidak menghabiskan banyak energi. Kecepatannya tidak menurun sama sekali sepanjang waktu. Setelah orang-orang di depan kelas, ada sekelompok besar siswa. Setidaknya ada 70 siswa dalam kelompok ini, dan mereka semua berlari dengan kecepatan yang relatif sama. Berlari sepertinya tidak terlalu melelahkan bagi mereka. Melihat kecepatan mereka, itu tidak akan menjadi masalah bagi mereka untuk menyelesaikan 100 putaran dalam 2 jam yang diberikan. Di belakang mereka masih ada lebih dari 10 siswa yang tertinggal di belakang. Huo Yuhao ada di antara kelompok ini. Demi mengejar para siswa di depan, Huo Yuhao menggunakan kecepatan yang sangat cepat untuk mulai berlari begitu dia mulai. Namun, menguras kekuatan fisiknya mulai meningkat segera setelah dia selesai berlari sekitar 20 putaran. Bukan hanya dia orang terakhir di kelas, jumlah putaran yang dia jalankan bahkan lebih sedikit daripada yang lain, karena dia sudah mulai 15 menit kemudian. Lebih dari setengah dari total waktu telah berlalu ketika suara Zhou Yi tiba-tiba bergema di telinga semua orang, percepat dan gunakan lokasi saya sebagai titik akhir. Di tengah pidatonya, Wang Dong melewatinya dengan swoosh, menjadi orang pertama yang menyelesaikan 100 putaran. Setelah menggunakan kecepatan yang sangat cepat untuk menyelesaikan 100 lap, wajah tampan Wang Dong juga berubah merah. Dia sedikit terengah-engah saat dia memperlambat langkahnya, dan dia akhirnya berhenti setelah dia berjalan 1 putaran lagi di sekitar alun-alun. Secara bertahap, semakin banyak siswa mulai menyelesaikan 100 putaran mereka setelah Wang Dong. Pada saat ini, masih ada 15 menit lagi sampai 2 jam habis. Setelah Wang Dong berhenti, tatapannya dengan cepat mendarat di Huo Yuhao, yang berlari di belakang. Dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan alisnya saat dia bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana aku kalah darinya. Kecepatan Huo Yuhao sudah menjadi jauh lebih lambat dari kecepatan awalnya. Seragam sekolahnya basah oleh keringat, dan karena jiwa bela dirinya adalah jiwa bela diri tipe spiritual, bantuan yang diberikan kekuatan jiwanya pada tubuhnya lebih kecil dari biasanya. Jika bukan karena dia mengolah teknik surga misterius, dia akan berada dalam kondisi yang lebih buruk. Jika Huo Yuhao memiliki 2 jam penuh untuk menyelesaikan 100 lap, dia masih bisa bertahan dan menyelesaikannya, meskipun dengan banyak kesulitan. Namun, setelah Zhou Yi menunda dia sebelumnya, itu terlalu sulit baginya. Sengaja meningkatkan kecepatannya telah secara substansial menguras kekuatan fisiknya. Pada saat ini, ia berada 3 putaran di belakang siswa di sebelahnya, dan masih 20 putaran dari 100 putaran. Berlari 20 putaran dalam waktu 15 menit adalah sesuatu yang hampir mustahil baginya.